Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laila Hayati, mahasiswa Teknik Informatika Wisus Karyau kelas F. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana integrasi package, function, prosedur, serta exception handling. Jadi video kali ini untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah Sistem Basis Data oleh dosen pengampu Bapak Suwanto Sanjaya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu package. Nah, jadi package ini adalah sebuah skema objek yang mengelompokkan tipe-tipe PLSQL, yaitu item seperti variabel, struktur data, exception, dan lain-lain. Dan subprogram seperti prosedur dan fungsi yang terkait secara logis. Untuk komponen package itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu specification package dan body package. Untuk specification package itu dikenal sebagai header package yang berisi informasi tentang isi package tersebut, namun tidak mengandung kode untuk setiap subprogramnya. Package specification ini bersifat public, yang mana ketika package diakses dari luar bagian, specification package inilah yang sebenarnya yang melakukan interaksi, bukan bagian package body. Sedangkan untuk package body itu dia berisi kode untuk subprogram yang dideklarasikan pada header package tersebut. Nah, kita bisa lihat di gambar samping, eh, dikatakan bahwa package specification ini dia terdiri dari variabel, lalu deklarasi dari subprogram seperti prosedur atau fungsi, dan dia bersifat public. Sedangkan package body itu variabel, definisi dari subprogramnya, lalu kode-kode yang akan digunakan, dan package body ini bersifat private. Untuk sintaks package itu sendiri kita bisa lihat di sini. Untuk package specification itu kita bisa buat create or replace package, nama package, is atau as, public type dan variabel deklarasinya, subprogram dan spesifikasinya. Lalu diakhiri dengan n disertai dengan nama dari package tersebut. Untuk package body, create or replace package body, nama dari package, is atau as, private type dan variable declarations, subprogram body, lalu kode-kode yang akan menginisialisasikan statement, diakhiri dengan n disertai dengan nama package. Nah, untuk memanggil prosedur dan function dalam package tersebut, kita bisa menggunakan sintaks berikut ini. Untuk memanggil sebuah package prosedur yang berparameter, kita bisa menggunakan anonymous block, yang mana berikut adalah sintaksnya, yaitu begin, nama package, nama prosedur atau parameter 1, parameter 2, lalu diakhiri dengan n. Nah, untuk memanggil sebuah package function yang berparameter, kita bisa menggunakan anonymous block juga, yang dimana begin dbms output line dalam kurung nama package, nama function, parameter 1, parameter 2, lalu diakhiri dengan n. Oke, kita langsung saja ke prakteknya. Yang pertama kita ke buat file baru di Visual Studio Code. Saya di sini menggunakan nama tugas3.sql. Jadi di sini kita langsung saja masukkan komponen dari package tersebut. Yang pertama package specification, lalu package body-nya. Yang pertama kita masukkan package specification-nya, yaitu langsung saja kita bikin create or replace package, lalu nama dari package-nya misalnya package 1. Oke, setelah itu kasih is,
Lalu misal kita akan menghitung menghitung pajak dari gaji seseorang. Misalnya kita kasih Novi PJT pajak, lalu nomor nilai 0,1. Oh ya, di sini karena dia nilainya tetap, kita akan buat konstan. Oke. Setelah itu kita bikin function yang namanya itu total pajak. Setelah itu parameternya yaitu result employees, menggunakan tabel employees, mana kita akan mengambil employee salary ya, employee di tabel employees, yaitu kita akan mengambil salary-nya. Itu kita samakan tipe datanya dengan, ya kita akan samakan tipe datanya dengan salary. Lalu return number. Oke, setelah itu kita masukkan prosedur. Kalau namanya tuh kita kan akan melihat data. Jadi namanya misalnya view data. Oke, parameternya adalah misalnya kita kasih employee, karena kita akan menyamakan tipe datanya menggunakan employee ID. Oke. Setelah itu n, lalu kasih nama package-nya. Oke. Nah, berikut adalah package specification-nya. Untuk package body-nya kita langsung aja create or replace package body-nya, jangan lupa, lalu nama package-nya, lalu is. Setelah itu kita masukkan functions nama functionnya, parameternya yaitu tadi result employees dot salary. Masukkan lagi. Oke, lalu return number. Nomor is. Setelah itu begin, lalu return salary tadi dikali dengan new PTC pajak. Setelah itu n, sertai dengan nama package body atau nama functionnya. Oke, setelah itu prosedur. Nama prosedurnya tadi view data. Lalu parameternya employees, PM, lalu employees,
dot employee ID, lalu type, lalu is, lalu masukkan, misalnya kita masukkan variabelnya nama itu VID, yang mana di dalam tabel employees kita samakan dengan employee ID TP datanya. Ini kita copy aja. Sini kita bikin vname untuk first name. Lalu ini kita bisa kasih vsal untuk salary, lalu yang ini kita akan kasih variabel pajaknya. Ini langsung aja kasih tipe datanya number. Oke, setelah itu kita begin. Nah, di sini kita akan memanggil employee ID, lalu first name-nya, lalu salary-nya, lalu total pajak yang sudah kita masukkan tadi, dimana dia masuk dalam salary. Lalu dimana dia akan variable ID, lalu variable name, lalu variable lagi tadi salary, lalu variabel pajak. Oke, setelah itu dari employees, dari tabel employees, yang dimana employee ID itu sama dengan PMP tadi. Oke, di sini kita langsung saja panggil. Itu kita masukkan dbms output.line, yang dimana kita bisa bikin keterangan di sini employee ID-nya itu sama dengan masukkan VID. Oke, di sini kita copy aja. Oke, ini berarti first name, lalu salary, lalu pajak.
Nah, ini untuk employee ID-nya, masukkan VID, kalau ini VName. Nah, kalau untuk salary visa. Nah, untuk pajak itu VPJK. Oke, nah ini udah masukkan functions dan prosedur. Nah, kita bisa menggunakan exception untuk menghandle errornya. Kita bisa bikin sini exception ketika no data font misalnya itu terdeteksi, maka input dia akan outputkan itu dengan keterangan data tidak ditemukan. Oke, kita coba end langsung. Oke, kita coba simpan. Kita coba panggil, kita buka terminal baru, lalu masuk ke SQL Plus dulu. Menggunakan skema HR. Jangan lupa set server outputnya agar on. Lalu kita panggil file kita. Silahkan kita jalankan. Oke, di sini package sudah terbuat, lalu package body-nya juga sudah terbuat. Ini berhasil, maka kita coba panggil apa-apa saja package-nya atau isi dari package-nya. Itu kita panggil namanya misalnya package 1. Nah, di sini terlihat untuk function-nya itu total pajak, dimana misalnya numbernya 8,2 lalu in. Kita bisa lihat di sini untuk UV PCT pajak ini belum termasuk dalam deskripsi dari package 1. Kita bisa panggil menggunakan anonymous block, yaitu kita coba caranya, yaitu kita bikin di sini begin, lalu dbms output dot put underscore line, lalu dalam kurung nama package-nya dot uv underscore pct underscore pajak, lalu n. Nah, di sini mengatakan bahwa untuk UV PCT pajaknya itu bernilai 0,1 sesuai dengan yang kita buat di sini tadi. Selain anonymous block, kita bisa menggunakan execute. Kita coba ya, execute. Lalu execute, lalu dbms score output dot put line, lalu kita bikin package, nama package-nya, lalu uv underscore pct underscore pajak, execute dbms output dot put line package 1 uv pct pajak. Nah, di sini sama hasilnya bisa menggunakan
anonymous block bisa menggunakan execute. Nah, setelah itu kita bisa panggil functionnya yang sudah kita buat di sini tadi. Kita coba ya, kita select nama package-nya, package 1 dot nama dari functionnya itu total underscore pajak dalam kurung salary mana dari tabel employees oke. Nah, di sini terlihat, tapi di sini mungkin kebanyakan karena dia menampilkan semua dari tabel employee tersebut. Kita di sini bisa kasih kondisi, yaitu select package salary, lalu from employees kita kasih kondisi di sini where employee ID-nya itu sama dengan misal 103 atau 104. Oke, kita coba. Nah, sini terlihat untuk total pajak dari employee ID 104 itu 600. Kita bisa lihat lebih detailnya di prosedur ya. Kita coba. Atau untuk prosedurnya kita menggunakan execute aja kan. Kita coba execute package 1, lalu nama execute-nya itu view data, lalu kita panggil nama employee ID dari fungsi yang kita panggil tadi, yang kita masukkan tadi. Oke, 1 view data. Nah, ini. Jadi untuk employee ID 104 itu first name-nya Bruce, salary-nya itu 6.000, pajaknya 600. Tuh. Oke. Tadi kan kita udah bikin execute. Nah, kita coba buktikan apakah execute ini bisa berjalan. Kita coba bikin execute exception maksudnya. Exception ini kan kita udah bikin tadi, data tidak ditemukan. Kita coba ini misalnya execute package menggunakan execute, panggil namanya view data. Nah, ini berfungsi data tidak ditemukan karena kita menggunakan exception bila no datanya itu false. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi